Shalom para pemirsa di mana saja Anda berada dan para pemirsa di studio yang dikasihi oleh Tuhan. Kita bertemu kembali di acara Cerdas Cermat Rohani. Dan juri kita pada saat ini yang pertama Pendeta Samuel Simorangkir. Shalom. Dan yang kedua Pendeta Joseph Ringo. Shalom. Aturan main kita pada saat ini, pertanyaan akan diberikan secara bergilir kepada masing-masing kelompok dan mendapat nilai 100 untuk setiap pertanyaan yang dijawab dengan benar. Apabila pertanyaan yang tidak terjawab dengan benar dalam waktu 30 detik, maka akan dilemparkan kepada kelompok lain yang akan mengangkat tangan terlebih dahulu yang akan menjawab pertanyaan tersebut. Kita akan mulai pertanyaan yang pertama, kami akan berikan kepada kelompok Mawar. Pertanyaan untuk melengkapi. Dewan juri sudah siap sedia? Siap. Baik. Pertanyaan pertama, dan titik-titik ini akan diberitakan di seluruh dunia menjadi kesaksian bagi semua bangsa. Sesudah itu barulah tiba kesudahannya. Kelompok Mawar silakan. Kabar keselamatan. Dewan juri? Dan titik-titik ya. Belum tepat. Kurang tepat. Kurang. Baik, kita lempar kepada kelompok Teratai dan Bakung. Yang menjawab terlebih dahulu boleh mengangkat tangan. Silakan dari dua kelompok yang lain. Masih salah? Kita berikan kesempatan kepada kelompok Bakung. Injil. Dewan Setengah. juri. Lengkapnya. Injil keselamatan. Dewan juri? Baik, jadi yang benar adalah Injil Kerajaan. Ya, jadi Injil Keselamatan. Pasti tahu, cuman lagi grogi ya. Ya, oke. Baik, dengan demikian yang kita beri nilai 50 ya untuk grup Bakung. Baik. Pertanyaan untuk kelompok Teratai. Jika engkau makan atau jika engkau minum atau jika engkau melakukan sesuatu yang lain, lakukanlah semuanya itu untuk titik. Dewan juri? 100 ya. Amin. Kemuliaan Allah atau kelemahan Tuhan sama. Pertanyaan untuk kelompok Bakung. Berdasarkan perintah Allah dalam Imamat 11, apakah dua ciri-ciri hewan berkaki 4 yang halal yang boleh dimakan? Mama biak dan berkuku belah. 100 untuk grup Bakung, benar sekali. Baik, puji Tuhan kita sudah pada ronde yang pertama sudah dilalui dan yang berikutnya kita akan pertanyaan mengenai pilihan berganda. Pertanyaan untuk kelompok Mawar. Berdasarkan Injil Matius, Markus, Lukas, dan Yohanes, kenyataannya Yesus bangkit pada A. Hari Minggu, B. Hari pertama minggu itu, C. Pagi subuh hari pertama sesudah hari Sabat, D. A, B, dan C benar. D, A, B, A, B dan C benar. 100 untuk grup Mawar. Benar sekali. Amin. Jadi benar hari pertama, hari Minggu, hari setelah hari Sabat. Ya. Jadi semuanya benar. Baik, pertanyaan berikut untuk kelompok Teratai. Arti nama Melkisedek adalah A. Raja Kebenaran, B. Raja Salem, C. Raja Damai Sejahtera, D. Jawaban A, B, dan C benar. Kelompok Teratai? Yang jelas. C. Salah. Dewan juri? Masih salah? Masih Salah. Baik, kita berikan kepada kelompok Mawar dan Bakung. Ada yang bisa menjawab? Boleh langsung angkat tangan. Ayo, Mau diulangi pertanyaannya? Oke, arti nama Melkisedek adalah A. Raja Kebenaran, B. Raja Salem, C. Raja Damai Sejahtera, D. Jawaban A, B, dan C benar. Ya, kelompok Mawar. Jawabannya D. A, jawaban A, B dan C benar. 100 untuk Benar kelompok sekali. Mawar ya. Jadi, Melkisedek bisa disebut Raja Kebenaran, Raja Salem,
dan Raja Damai Sejahtera. Baik. Haleluya. Pertanyaan berikut untuk kelompok Bakung. Perkataan terakhir yang diucapkan Yesus di atas salib adalah A. Aku haus. B. Sudah selesai. C. Eloi Eloi lama sabachthani. D. Ampunilah mereka. C. Ya, C. Dewan Juri. Salah. Silakan kelompok Mawar dan kelompok Teratai. Bisa diulang. Oke, saya ulang pertanyaannya. Perkataan terakhir yang diucapkan Yesus di atas salib adalah A. Aku haus. B. Sudah selesai. C. Eloi Eloi lama sabachthani. D. Ampunilah mereka. Mawar, silakan. B sudah selesai. Dewan Benar. Juri. Iya. 100. Amin. Pertanyaan untuk kelompok Mawar. Pilatus memasang tulisan di atas salib Yesus. Bunyinya A. Yesus orang Nazaret, Raja orang Yahudi. B. Yesus Raja orang Yahudi. C. Inilah Yesus Raja orang Yahudi. D. Inilah orang Nazaret, Raja orang Yahudi. Ya, silakan kelompok Mawar. Jawabannya D. Inilah Raja Nazaret orang Yahudi. Inilah orang Nazaret, Raja orang Yahudi. Dewan Juri, Salah salah. jawabannya. Kami persilahkan Saya- kepada Iya. kelompok Teratai dan Bakung. Baik. Pilatus memasang tulisan di atas salib Yesus, bunyinya A. Yesus orang Nazaret, Raja orang Yahudi. B. Yesus Raja orang Yahudi. C. Inilah Yesus Raja orang Yahudi. D. Inilah orang Nazaret, Raja orang Yahudi. Ya, silakan. Jawabannya A. A. Dewan Juri. 100. Benar sekali. Yesus 100. orang Nazaret, Raja orang Yahudi. Baik, pertanyaan berikut untuk Teratai. Nutrisi yang berfungsi sebagai pembangun tubuh atau perbaikan sel-sel tubuh yang rusak adalah A. Protein. B. Vitamin. C. Karbohidrat. D. Mineral. Iya, silakan kelompok Teratai. Diulang pilihannya. Oke, pilihannya A. Protein. B. Vitamin. C. Karbohidrat. D. Mineral. B vitamin. Salah. Dewan Juri. Oke, silakan kelompok Mawar atau Bakung. Ya, Mawar. A protein. 100 Dewan Juri. untuk Mawar. Benar, jawabannya adalah protein. Itu yang akan membangun Puji Tuhan. sel-sel yang rusak dalam tubuh. Pertanyaan berikut untuk kelompok Bakung. Berdasarkan firman Tuhan dalam Kejadian 1 ayat 29, pada mulanya makanan ideal yang disediakan Allah bagi manusia adalah A. Daging hewan sebagai sumber protein dilengkapi dengan sayur-sayuran dan buah-buahan. B. Biji-bijian dan buah-buahan. C. Roti, susu, dan madu. D. Biji-bijian, hewan halal, sayur, dan buah. B. Biji-bijian dan tumbuhan. 100 untuk Bakung. Benar sekali jawabannya. Biji-bijian dan buah-buahan. Itulah yang pertama diberikan Tuhan kepada manusia sehingga mereka bisa berumur panjang. Iya. Jadi kalau mau makan sehat, makanlah Biji-bijian. biji-bijian dan buah-buahan. 100. Baik, pertanyaan berikut untuk Mawar. Untuk memiliki kesehatan yang prima diperlukan olahraga yang rutin. A. 2 kali 40 menit sehari. B. 30 menit setiap hari di udara terbuka. C. 1 kali seminggu. D. 1 kali sebulan. B 30 menit sehari dalam udara yang terbuka. Iya, Dewan Ya. Juri. 100. 30 menit rutin setiap hari. Ya. Prima kesehatannya. Amin. Pertanyaan untuk Teratai. Agar enzim air liur bercampur dengan makanan itu dan cairan pencernaan digiatkan, maka setiap makanan harus A. Dikunyah dengan perlahan dan seksama. B. Dibantu dengan minum air pada waktu makan. C. Dikunyah 3-4 kali lalu ditelan. D. Di blender atau dijadikan cair.
A. Dewan Benar juri. sekali. Benar sekali. Jadi supaya makanan itu berguna, kita harus mengunyah. Perlahan-lahan. Sama. Jadi Supaya tidak terburu-buru, enzimnya ya. keluar ya. Iya. Baik. Pertanyaan berikut untuk kelompok Bakung. 85% otak kita terdiri dari air dan sistem metabolisme tubuh kita berlangsung dengan baik sangat bergantung pada zat cair dalam tubuh. Oleh sebab itu tubuh kita memerlukan air sebanyak A. 2 gelas per hari, B. 4 gelas per hari, C. 6 gelas per hari, D. 8 gelas per hari. D. 8 gelas per hari. Dewan juri. Benar sekali ya. Minum, jangan lupa minum 8 Supaya gelas sehat, per hari ya. supaya sehat. Baik, kembali kita kepada kelompok Mawar. Manakah di bawah ini yang merupakan manfaat sinar matahari bagi tubuh kita? A. Memproduksi vitamin D, B. Menurunkan kolesterol darah, C. Membunuh kuman-kuman. D. Jawaban A, B, dan C benar. D. D. Benar, ya, luar biasa. Tuhan ciptakan matahari untuk bisa memproduksi vitamin D, menurunkan kolesterol, dan membunuh kuman-kuman. Jadi tiga-tiganya benar jawaban D. Amin. 100. Pertanyaan untuk teratai. Kebahagiaan Anda untuk hidup ini maupun masa yang akan datang, apalagi hidup kekal, tergantung pada A. Otoritas Allah sendiri, B. Pilihan Anda sendiri, C. Orang tua Anda, D. Lingkungan dan teman-teman. B. 100, ya, B itu berarti pilihan Anda sendiri. Dan sejak Allah menciptakan manusia, diberi pilihan untuk memilih hidup atau memilih yang lain. 100 untuk Regu Trata ya. Baik, pertanyaan untuk kelompok Bakung sekarang. Sebagai orang muda yang memiliki cita-cita yang tinggi dan benar, yakni untuk memiliki prinsip yang teguh, kejujuran dan integritas yang tak terbelokkan dalam semua pergaulan hidup. Fondasinya terletak pada A. Takut akan Tuhan, B. Pencapaian prestasi terbaik, C. Pendidikan yang lebih tinggi, D. Talenta dan bakat yang hebat. A. Takut akan Tuhan. Benar 100. sekali, 100. Sebagai orang muda kita harus takut ya, segan, bukan ketakutan tapi segan karena Allah kita adalah Allah yang dahsyat dan baik. Puji Tuhan. Puji Tuhan kita sudah menyelesaikan 2 bagian dari pertanyaan yang sudah tadi disampaikan dan saat ini pertanyaan terakhir yaitu benar atau salah. Pertanyaan pertama untuk grup Mawar. Orang berdosa adalah tawanan setan dengan sah. Misi Yesus Kristus ialah untuk melepaskannya dari kuasa setan. Secara alami sebenarnya manusia mampu dengan diri sendiri mengalahkan setan, yaitu dengan mengendalikan keinginannya dan melengkapi dirinya dengan kekuatan yang terlatih. Benar atau salah? Salah. Dewan juri? 100, benar. Jangan pernah merasa kita mampu mengalahkan godaan setan. Harus dengan pertolongan Tuhan baru kita menang. Terima kasih. 100. Amin. Pertanyaan untuk kelompok teratai. Allah akan melakukan pekerjaan besar untuk para orang muda jika mereka mau menerima firman-Nya dalam hati dan menurutinya atas bantuan Roh Kudus. Firman Tuhan akan tetap berkuasa menguduskan jiwa orang muda sekalipun mereka masih memanjakan diri dengan baca-bacaan sembarangan, percakapan murahan, dan kepelesiran duniawi. Benar atau salah? 100. Bagaimana Allah mau bisa bekerja kalau kita masih tetap ikut kesenangan dunia, ya? Harus ikut Tuhan atau tidak ikut Tuhan. Terima kasih. Amin. Pertanyaan untuk kelompok Bakung. Memilih kemiskinan, celaan, perpisahan dari sahabat-sahabat, atau penderitaan apapun lebih baik daripada mencemarkan jiwa dengan dosa. Lebih baik mati daripada mencemarkan atau melanggar hukum Allah. Benar atau salah? Salah. Dewan juri? Ya, mungkin pertanyaan salah, tidak benar jawabannya. Jawaban salah itu justru salah. Iya. Tapi jika dijawab benar, itulah yang benar. Benar ya. Artinya kita lebih baik mati untuk kebenaran daripada harus melanggar. Amin.
Iya. hukum Tuhan. Terima kasih ya. Baik. Kepada kelompok Mawar, pertanyaan terakhir. Pada penglihatan tengah hari, Petrus mendengar suara, "Sembelilah dan makanlah. Apa yang dinyatakan halal oleh Allah tidak boleh engkau nyatakan haram." Akhirnya Petrus mengerti bahwa semua hewan adalah halal untuk dimakan. Kelompok Mawar, benar atau salah? Salah. Benar sekali. Ini suka disalah mengerti orang. Dikira khayal yang didapat Petrus itu adalah tentang dibolehkannya makanan haram jadi halal. Padahal sebenarnya konteksnya Allah mau beritahu kepada Petrus untuk mengabar Injil, tidak ada lagi istilah haram. Ya. Kebenaran Injil ini harus disampaikan kepada semua bangsa, tidak hanya kepada bangsa Israel, tapi semua orang bangsa lain yang dulunya mereka pikir itu adalah orang kafir, itu haram. Ya. Jadi bukan membicarakan tentang makanan. Terima kasih. Amin. Amin. Pertanyaan terakhir untuk kelompok teratai. Yesus mengajarkan bahwa kematian orang benar adalah sama dengan tidur, sehingga pada saat Lazarus mati, ia sama sekali tidak menangis. Benar atau salah? Mau diulangi? Oke. Yesus mengajarkan bahwa kematian orang benar adalah sama dengan tidur, sehingga pada saat Lazarus mati, ia sama sekali tidak menangis. Benar atau salah? Salah Juri. jawabnya. Yesus menangis. Ya, memang dia tahu kematian itu adalah tidur sementara, tetapi untuk Lazarus, Yesus menangis. Jadi kalau ada duka cita karena kematian, Yesus menangis. Ya, bukan karena dia tahu tidak akan bangkit lagi. Ya, jadi jawabannya adalah salah. Ya, oke. Baik, pertanyaan terakhir untuk kelompok Bakung. Kelima gadis yang bodoh membawa pelita tanpa minyak sama sekali. Sedangkan gadis yang bijaksana membawa pelita yang menyala dan persediaan minyak dalam buli-buli. Benar atau salah? Benar. Dewan juri? 100. Baik, Dewan juri mungkin boleh membacakan skor sementara sebelum kita masuk kepada babak pertanyaan terbuka. Baik, karena kita sudah menyelesaikan satu babak pertama, yaitu babak pertanyaan yang wajib dijawab. Sekarang kita akan masuk kepada perolehan nilai sementara. Nilai tertinggi adalah 800. Nilai tertinggi kedua adalah 550. Dan nilai tertinggi ketiga adalah 500. Nilai tertinggi pertama jatuh kepada grup Mawar. Puji Dan Puji Tuhan. nilai tertinggi kedua jatuh kepada grup Bakung 550 dan nilai tertinggi ketiga jatuh kepada grup Teratai. Amin. Baik, kita akan mengikuti pertanyaan rebutan. Bagi kelompok yang bisa menjawab pertanyaan ini, disilakan untuk mengangkat tangan dan Dewan Juri nanti akan persilakan untuk menjawab, memberikan kesempatan kelompok untuk menjawab. Pertanyaan yang pertama, perjanjian setelah air bah dibuat tidak hanya antara Allah dan manusia, tetapi juga antara Allah dan semua makhluk hidup. Apakah yang diberikan Allah sebagai tanda perjanjian ini? Oke, dari grup Bakung. Pelangi. Benar. Dewan Juri? Sampai sekarang bisa kita lihat ada brosur, apa namanya, busur atau pelangi. 100. Pertanyaan berikutnya, siapakah imam yang disebutkan tidak berbapa dan tidak beribu? Pemirsa yang ada di studio mungkin? Ya, 100 untuk pemirsa ya. 100 buat penonton. Padahal tadi sudah disebutkan ya. Baik. Jawabannya adalah Melkisedek. Terima kasih pemirsa. Dan pertanyaan berikutnya, siapakah imam yang adalah ayah dari Yohanes Pembaptis? Ya, masih tetap sedir grup Bakung. Zakaria. Iya. Benar, 100. Zakaria. Pertanyaan berikut, siapakah perwira Romawi yang dibaptis oleh Petrus? Pemirsa studio? Iya, 100 lagi kepada Pinter-pinter. pemirsa ya. Luar biasa Yang pemirsa kita. dibaptis adalah Cornelius.
Baik, pertanyaan terakhir. Menurut Yohanes, baptisan apakah yang akan diberikan oleh Kristus? Selam. Salah. Mawar? Mawar. Kudus. Ya, silakan lagi. Kudus. Iya, benar Benar. sekali 100. Jadi Mawar memperoleh nilai Puji 100. Tuhan. Baik, kita akan langsung mendengarkan skor. Baik, setelah kita melalui babak rebutan ini, maka perolehan nilai sekarang menjadi tertinggi adalah 800 dan tertinggi kedua adalah 750 dan tertinggi ketiga adalah 600. Amin. Nilai yang tertinggi ini diperoleh oleh grup Mawar yaitu 800. Amin. Dan kemudian nilai tertinggi kedua, ya yang menjawab tadi kan hanya Bakung yang apa. Jadi bertambah nilai 2 kali itu kepada Bakung. Jadi kalau Mawar sama sekali belum. Oh ya, belakangan ini tadi 100 ya, 900 untuk nilai tertinggi dan jatuh kepada grup Mawar. Dan yang kedua adalah grup Bakung dengan perolehan nilai 750 dan ketiga adalah grup Teratai dengan perolehan nilai 600. Amin. Puji Tuhan. Berikut ini kita akan mendengarkan lagu spesial yang akan dibawakan oleh kuartet So Clear. I'm gonna tell you about the coming of the judgment very well, very well. I'm gonna tell you about the coming of the judgment very well, very well. There's a better day a coming very well, very well. There's a better day a coming very well, very well. In that great getting up morning very well, very well. In that great getting up morning very well, very well. When you see the lightning flashing very well, very well. When you hear the thunder crashing very well, very well. When you see the stars are falling very well, very well. When you hear the chariots calling very well, very well. In that great getting up morning very well, very well. In that great getting up morning very well, very well. When you see the lightning flashing, when you hear the thunder crashing, when you see the stars are falling, when you hear the chariots calling, good news, chariots coming, good news, chariots coming, so glad, chariots coming, and I don't want to be left out. There's long white robe in heaven, I know. Long white robe in heaven I know, long white robe in heaven I know. I said good news, chariots coming, good news, chariots coming, so glad, chariots coming, and I don't want to be left out. In that great getting up morning very well, very well. In that great getting up morning very well, very well. In that great getting up morning very well, very well. In that great getting up morning very well, very well, well. Lord, we come in your name, gathered here to worship you. Join us all in harmony. Spirit, come and join our hearts together in love. Join our hearts together in love and come like the dew on the mountain descending. Join our hearts together in love.
So let us all agree to make strong our bond of peace. Here is life forevermore. Spirit, come and join our hearts together in love. Join our hearts together in love, and come like the dew on the mountain descending. Join our hearts together in love. Join our hearts together in love. For there the Lord has commanded. For there the Lord has commanded. For there the Lord has commanded the blessing. Kita akan dengarkan skor final dari Dewan Juri. Baik pemirsa di studio, perolehan nilai terakhir dari semua babak yang sudah dilalui adalah nilai tertinggi adalah 900 jatuh kepada grup Mawar. Dan kemudian perolehan nilai tertinggi kedua adalah 750 jatuh pada grup Bakung. Dan perolehan nilai tertinggi ketiga adalah 600 jatuh kepada grup Teratai. Amin. Amin. Puji Tuhan. Puji Tuhan. Para pemirsa yang ada di studio, juga di mana saja Anda berada, kita telah menyelesaikan cerdas cermat rohani kita pada
saat ini. Sampai kita bertemu lagi di episode berikutnya dan Tuhan memberkati kita semua. Shalom para pemirsa di mana saja Anda berada dan para penonton di studio yang dikasihi oleh Tuhan. Kita bertemu kembali dalam acara Cerdas Cermat Rohani yang kali ini sudah diikuti oleh 3 kelompok, kelompok A, kelompok B, dan kelompok C. Dan juri kita saat ini adalah Pendeta Samuel Simorangkit Shalom. dan Pendeta Yosef Ringo. Shalom. Baik, kami persilakan kepada para kelompok untuk memperkenalkan anggotanya. Kami dari kelompok A dengan juru bicara Kiki, yang di sebelah kanan saya Nesya, dan di sebelah kiri saya Rizky. Kami dari kelompok B dengan juru bicara Marcelino. Di sebelah kanan saya ada Thalia, di sebelah kiri saya ada Alvin. Kami Gergo C dengan juru bicara Dimas, di sebelah kanan saya Sila, dan di sebelah kiri saya ada Alvin. Baik, terima kasih. Aturan main kita saat ini adalah setiap kelompok akan diberikan pertanyaan secara bergilir dan setiap kelompok akan mendapatkan nilai 100 bagi yang memberikan jawaban yang benar. Bagi jawaban yang tidak benar akan diberikan pertanyaan kepada kelompok lain dan pada kelompok yang mengangkat tangannya terlebih dahulu itulah yang akan menjawab pertanyaannya. Kita akan mulai pertanyaan yang pertama untuk kelompok A, benar atau salah? Allah telah menetapkan bahwa semua imam harus berasal dari keturunan Lewi dan Yesus pun sebagai imam besar adalah keturunan Lewi juga. Benar atau salah? Salah. Dewan juri? Benar, 100 untuk jawabannya. Itu jawabnya salah karena memang Yesus bukan dari suku Lewi tapi dari suku Yehuda. Pertanyaan untuk kelompok B. Penolong yaitu Roh Kudus yang dijanjikan Yesus adalah dirinya sendiri yang menjelma menjadi roh, bukan oknum lain yang diutus Bapa. Benar atau salah? Benar. Dewan juri? Jika Anda menjawab benar, itu berarti salah. Karena Yesus berbeda oknum dengan Roh Kudus. Kita percaya bahwa Allah kita adalah Allah yang Tritunggal. Allah itu esa satu tapi 3 oknum. Allah Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Jadi jawabannya salah. Jawabannya Baik. salah. Pertanyaan untuk kelompok C. Mereka yang makan berlebihan dan bekerja dengan sembrono, walaupun tidak memakan makanan hewani termasuk orang yang tidak bertarak. Benar atau salah? Kelompok C? Salah. Dewan juri. Ragu-ragu ya? Jika Anda menjawab salah, justru itu jawaban yang salah. Karena arti bertarak bukan hanya sekedar menghindarkan makanan daging, tapi bertarak adalah menata cara makan, menata cara berbicara, menata cara bertindak, dan lain sebagainya. Amin. Jadi, untuk itu, jawaban yang Anda sebutkan masih salah. Baik, pertanyaan untuk kelompok A. Pengampunan sangat erat hubungannya dengan kesehatan. Oleh sebab itu kita harus rela mengampuni siapa saja walaupun mereka telah melukai dan bahkan masih menyakiti hati kita. Benar atau salah? Benar. Dewan juri? Jawabannya benar. Karena bagaimana kita bisa sehat kalau masih dendam terus ya. Amin. Jadi kalau kita plong, maka kita akan sehat. Jawabnya benar. Pertanyaan untuk kelompok B. Iman adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan dan bukti dari segala sesuatu yang tidak kita lihat. Jadi iman merupakan suatu prinsip yang bergantung kepada perasaan. Benar atau salah? Benar. Wow. Jadi iman bergantung kepada perasaan, jawabannya salah. Iya. Amat buku Nyonya White amanat kepada orang muda katakan iman itu bukan berdasarkan perasaan. Baik. Sebagai tambahan, dalam Roma pasal 10 ayat 17 dikatakan iman timbul akan pendengaran firman Tuhan. Jadi bukan perasaan, karena mendengar firman Tuhan. Amin. Amin. Pertanyaan untuk kelompok C. Pengudusan adalah pekerjaan setiap hari dan seumur hidup. Apapun rasa sukacita, keagamaan, Yesus tidak dapat berdiam dalam hati orang yang mengabaikan hukum ilahi. Allah hanya menghormati mereka yang menghormati Dia. Benar atau salah? Benar. Dewan juri?
Sudah dijawab oleh kelompok C. Sekali lagi. Benar. Benar Iya. jawabannya. Allah kita adalah Allah yang kudus. Kita harus kudus setiap hari. Amin. Nah, sebagai tambahannya tadi disebutkan di situ bahwa perlu menghormati Allah melalui menuruti hukumnya. Jadi banyak orang merasa yang penting beriman. Pada dasarnya iman harus dibuktikan dengan menuruti apa yang Tuhan tuntut. Dan iman itu bertumbuh ketika kita menuruti tuntutan hukum Allah itu. Terima kasih. Terima kasih Dewan Juri. Kita akan masuk kepada pertanyaan yang berikut, yaitu pilihan berganda. Pertanyaan pertama untuk kelompok A. Para pengikut Kristus yang setia akan berada di surga selama A. 100 tahun, B. 1000 tahun, C. Selama-lamanya, D. Seumur hidup. C. Selama-lamanya. Dewan Juri? Salah. Jadi ya. Jadi sebagai jawaban yang benar adalah 1000 tahun. Karena bumi, Hah? jadi jawaban C itu selama-lamanya salah. Yang jawaban yang benar adalah B, 1000 tahun. Artinya Allah sudah ciptakan bumi ini untuk kita huni. 1000 tahun kita di surga, nanti akan kembali ke bumi setelah diperbaharui kembali. Baik, pertanyaan berikut, kalau ada yang bisa menjawab tolong langsung angkat tangan. Oh iya. Ya. Pertanyaan untuk kelompok B. Kedatangan Yesus yang kedua kali bertujuan untuk A. Mengubah semua orang menjadi orang kudus dalam sekejap mata. B. Menebus orang berdosa. C. Menjemput orang benar dan setia untuk dibawa ke dalam kerajaannya. D. Memberi anugerah pengampunan. C. C. Menjemput orang benar dan setia untuk dibawa ke dalam kerajaannya. Dewan Juri? Benar. Jadi memang kedatangan Yesus yang kedua kali yang kita nantikan sekarang adalah untuk menjemput kita, dan kita akan berada di surga di langit ketiga selama 1000 tahun. Jawabannya adalah benar. Pertanyaan untuk kelompok C. Minum air jernih sebaiknya dilakukan A. Kapan saja di saat mereka haus. B. Pada waktu makan. C. 2 jam sebelum atau sesudah makan. D. Ketika berolahraga. C. C. 2 jam sebelum atau sesudah makan. Dewan Juri? Benar. Ya, jadi memang diperlukan minum 2 jam setelah atau sebelum makan supaya pencernaan kita itu mudah mengerjakan pekerjaannya dalam mencerna makanan. Jawabannya benar. Baik. Pertanyaan untuk kelompok A. Waktu untuk istirahat bagi usia remaja idealnya adalah 6 jam sehari. A. 6 jam sehari. B. 8 jam sehari. C. 10 jam sehari. D. 12 jam sehari. B. 8 jam sehari. Dewan Juri? Benar sekali, ya, apalagi anak remaja ya. Jangan sampai lupa kalian butuh 8 jam waktu istirahat supaya pertumbuhan kita bisa sesuai dengan yang dikehendaki Tuhan. Amin. Pertanyaan untuk kelompok B. Pekerjaan rohani yang dipercayakan kepada para pemuda dan juga kepada manusia semua usia menunjukkan rasa hormatnya kepada mereka sebagai anak-anaknya. Pekerjaan terutama yang diberikan kepada manusia adalah A. Pekerjaan mengendalikan diri. B. Pekerjaan menginjil. C. Pekerjaan membangun jemaat. D. Pekerjaan mengajar dan mendidik. B. Menginjil. Pekerjaan menginjil. Dewan Juri? Ya, salah. Menurut Nyonya White dalam buku amanat kepada orang muda sebenarnya yang paling utama adalah pengendalian diri. Ya, pengendalian diri. Baik, pertanyaan untuk kelompok C. Orang Kristen yang pertama mati syahid dalam konflik dahsyat dengan penguasa-penguasa dan kekuasaan dan roh-roh jahat di udara adalah A. Yohanes Kekasih. B. Simon Petrus. C. Stefanus. D. Yakobus. Ulang dulu. Orang Kristen yang pertama mati syahid dalam konflik dahsyat dengan penguasa-penguasa dan kekuasaan dan roh-roh jahat di udara adalah A. Yohanes Kekasih. B. Simon Petrus. C. Stefanus. D. Yakobus. C. C. Dewan Juri? C. Stefanus. Benar. Jawabannya benar. Jadi Stefanus inilah yang pertama sekali
dilempari dengan batu setelah kekristenan itu mulai berkembang. Ya. Baik, kembali kepada kelompok A. Pertanyaan berikut, Kristus tidak memberikan jaminan bahwa mencapai kesempurnaan karakter adalah hal yang mudah. Karakter yang mulia dan sempurna tidaklah diwarisi. Itu tidak datang kepada kita secara kebetulan, tetapi oleh A. Upaya perorangan melalui jasa kasih karunia Kristus. B. Anugerah Allah memberi talenta, kuasa pikiran untuk membentuk karakter. C. Dibentuk dengan keras dan perjuangan sengit dengan diri sendiri. D. Jawaban A, B, dan C benar. B. Anugerah Allah memberi talenta, kuasa pikiran, dan membentuk karakter. Dewan juri? Ya, jawabannya kurang tepat, salah. Ya, silakan kelompok yang bisa menjawab. D. Kelompok C? D, benar. Ya, ketiga-tiga jawabannya benar. Memang kita dituntut untuk sempurna, bukan karena kuasa kita, tetapi pilihan ada di tangan kita. Allah mau kasih kesempatan, kemampuan, tapi kalau kita tidak mau memilih, mengizinkan Dia, kalau kita tidak disiplin, Tuhan tidak bisa bantu. Jadi ketiga-tiganya harus bekerja sama. Iya. Baik, pertanyaan berikut untuk kelompok B. Angin bertiup kemana ia mau dan engkau mendengar bunyinya, tetapi engkau tidak tahu dari mana ia datang atau kemana ia pergi. Demikianlah halnya dengan tiap-tiap orang yang lahir dari roh. Pernyataan ini diucapkan Yesus kepada A. Cornelius, B. Nikodemus, C. Simon Petrus, D. Yohanes Pembaptis. Kelompok B? B. B. Dewan juri? Benar, Nikodemus. Iya. Pada waktu dia bertanya, ya bagaimana saya supaya apa? Supaya selamat. Baik, pertanyaan untuk kelompok C. Salah satu cara terbaik bagi orang muda untuk beroleh kemampuan dalam melayani adalah A. Bergabung dalam pekerjaan penginjil literatur, B. Mengambil jurusan kependetaan, C. Bergabung dengan grup penyanyi, dan D. Mengambil jurusan keguruan. A. Dewan juri. Jawabnya benar, berdasarkan tulisan Roh Nubuat Nyonya White, kalau anak muda, orang muda mau ikut bergabung dalam penginjilan, ya, bukan masuk ke pendeta yang paling pertama, tetapi ikut penginjilan literatur. Langsung menginjil. Langsung menginjil, ya, bagi buku. Baik, pertanyaan berikut ini adalah pertanyaan untuk dilengkapi kepada setiap kelompok dalam menjawab pertanyaan. Pertanyaan untuk grup A, apakah dua kata dari firman Allah yang selalu digunakan Yesus sebagai senjata ampuh untuk mengalahkan godaan setan ketika dia dicobai di padang gurun yang juga dapat kita gunakan sebagai senjata iman setiap hari? Kelompok A? Ada tertulis. Dewan. Benar. Jadi kita harus tiru Yesus, ya, kalau ada cobaan, godaan, jangan berdasarkan kata orang, tapi ada tertulis, ada dikatakan firman Tuhan. Amin. Pertanyaan untuk kelompok B. Jika rumus berat badan ideal remaja dan dewasa adalah tinggi badan dikurangi 100 dikali 90%, hitunglah berapa kilogram berat badan ideal seorang yang tinggi badannya 160 cm. Oke, pertanyaannya diulangi ya. Jika rumus berat badan ideal remaja dan dewasa adalah tinggi badan dikurangi 100 dikali 90%. Hitunglah berapa kilogram berat badan ideal seorang yang tinggi badannya 160 cm. Ya, kelompok B? 84. Dilempar dulu. Silakan kelompok Dewan Juri jawabannya? Dilempar dulu. Oke, salah ya, dilempar kepada kelompok A dan C, silakan. 54. 54, benar sekali. Ya, jadi 100 untuk grup C. Kan dibilang 160 kilo dikurangi 100, 90%-nya lagi. Kali 9 saja. Ya, jadi 6 kali 9 berapa? 50. Kan gampang. Baik, itu rumus yang sudah
umum dalam dunia kesehatan untuk berat yang ideal. Bagus ya. Baik. Pertanyaan terakhir untuk kelompok C. Isilah kata yang tepat untuk ayat berikut. Atau tidak tahukah kamu bahwa tubuhmu adalah titik-titik yang diam di dalam kamu, Roh Kudus yang kamu peroleh dari Allah, dan bahwa kamu bukan milik kamu sendiri, karena itu muliakanlah Allah dengan tubuhmu. Saya ulangi, isilah kata yang tepat untuk ayat berikut ini. Atau tidak tahukah kamu bahwa tubuhmu adalah titik-titik-titik yang diam di dalam kamu, Roh Kudus yang kamu peroleh dari Allah, dan bahwa kamu bukan milik kamu sendiri, karena itu muliakan Allah dengan tubuhmu. Ya, Regu C. Bait roh Allah. Bait roh. Tolong dilengkapi dengan bagus, sekali lagi diulang. Bait roh Allah. Bait roh Allah. Benar. Oke. Bait roh Allah atau roh bait kudus, roh kudus ya, Iya, 100. puji Tuhan. Jadi oleh karena itu kita diminta untuk menjaga bait Allah ini dengan dua cara. Satu, dengan menjaga makanan-makanan yang bisa merusak tubuh kita. Itulah kita jangan terlibat narkoba, drugs, ya, rokok dan lain sebagainya. Yang kedua adalah dengan cara membina pikiran kita. Karena di dalam tubuh kita ada pikiran yang akan bisa berubah-ubah sewaktu-waktu ya. Jadi jawabannya bait Roh Kudus. Terima kasih. Ya. Terima kasih Dewan Juri untuk penjelasan yang sudah disampaikan. Kita akan masuk kepada pertanyaan rebutan dan bagi semua anggota kelompok boleh mengangkat tangannya untuk menjawab pertanyaan ini. Namun sebelumnya saya persilakan kepada Dewan Juri untuk membacakan skor sementara saat ini. Baik, kepada pemirsa di rumah dan penonton di studio, dari perolehan nilai untuk tahap pertama ini, nilai tertinggi adalah 700 diperoleh oleh Regu C. Amen. Dan kemudian nilai tertinggi kedua adalah 400 diperoleh oleh Regu A. Amin. Dan kemudian nilai ketiga adalah 200 diperoleh oleh Regu B. Amin. Puji Tuhan. Jadi masih bisa berubah pada babak rebutan ini. Ya. Mari Kita silakan. akan masuki babak rebutan. Semua anggota dari kelompoknya boleh menjawab, ya. Langsung mengangkat tangan, nanti Dewan Juri akan menentukan. Pertanyaan yang pertama, siap-siap. Siapakah satu-satunya murid Yesus yang tidak berasal dari Galilea? Ya. Silakan. Regu C. Simon orang Kirene. Dewan Juri? Bukan dari pindah. Judas. Ya, karena sudah rebutan berarti siapa yang dapat. Oh. Oke, jadi yang benar jawabannya adalah Yudas. Sementara yang lain itu dari Galilea. Dewan Ya. Juri dapat poin. Dewan Juri dapat poin. Oh, tadi dari pemirsa. Harusnya ke. Iya. Ya, oke. Pertanyaan berikut. Siapakah yang dibawa Yesus ketika ia berdoa di Taman Getsemani? Ya, kelompok B. B. Ya. Yohanes, Yakobus, Petrus. Dewan Juri? Betul. 100. Pertanyaan berikutnya. Apakah nama dua kota yang penuh dengan dosa yang ditunggang balikan oleh hujan belerang dan api B. yang diturunkan Sodom Tuhan dan dari Gomora. langit? 100. Sudah dijawab Sodom dan Gomora oleh grup B. 100. Pertanyaan berikutnya. Jadi mungkin sebagai gambaran kenapa Sodom dan Gomora ditunggang balikan, karena kejahatan Sodom itu menjadi nama sekarang, yaitu sodomi. Ya, jadi kita sangat-sangat berhati-hati dengan ini oleh karena kejahatan sodomi juga akan sedang setan mainkan lagi di zaman sekarang ini, yaitu kejahatan yang tidak menghargai moral namanya. Ya, terima kasih. Ya, pertanyaan berikut. Siapakah nabi yang mendapat penglihatan tentang seekor singa yang mempunyai sayap burung Raja Wali? Kelompok C. Daniel. Dewan Juri? Betul. Benar. Benar sekali. 100 ya. 100. Jawabannya Daniel ya. Dan burung itu atau singa yang mempunyai sayap burung Raja Wali itu adalah melambangkan kerajaan besar pertama di dunia ini yang kita kenal dengan nama Kerajaan Babylon. Dan mungkin kalian masih tahu dipimpin oleh siapa? Raja Nebukadnezar, benar sekali. Pertanyaan yang terakhir.
Siapakah yang digantung pada tiang yang telah dia persiapkan sendiri untuk menggantung Mordekai? Tengah. Yudas. B. Siapa yang bilang? B. Yudas. B. Yudas. Salah. Tapi karena C masih mengangkat tangan, silakan. Haman. Haman, benar sekali. Pertanyaan yang selanjutnya. Ya, baik. Kami persilakan Dewan Juri untuk menyampaikan skor final. Sana. Ya. Total. Baik, ya, perolehan nilai di babak kedua ini adalah B memperoleh nilai 300 dan kemudian C memperoleh nilai 200 dan grup A belum ada memperoleh nilai. Dengan demikian, total perolehan keseluruhan adalah sebagai berikut. Grup tertinggi adalah dengan nilai 900 diperoleh oleh grup C. Amin. Amin. Dan kemudian grup tertinggi kedua diperoleh oleh grup B dengan nilai 500. Amin. Dan grup A kemudian memperoleh tetap nilai 400. Amin. Iya, puji Tuhan. Terima Ini kasih untuk menunjukkan perjuangan. kita sudah memiliki pengetahuan yang baik tentang firman Tuhan. Ya. Berikut kita akan buat lebih baik lagi. Amin. Puji Tuhan, kita telah menyelesaikan cerdas cermat rohani kita pada saat ini, dan biarlah acara ini boleh menjadi berkat bagi para pemirsa di mana saja Anda berada dan juga penonton yang ada di studio, dan boleh menambah pengetahuan mengenai Alkitab dan kebenaran yang Tuhan sudah berikan kepada kita. Dan untuk itu kita sampai bertemu lagi pada episode selanjutnya. Tuhan memberkati kita. Shalom.